tanggal 11 sampai 13 November 1946. Waktu sini hanya menghasilkan Belanda mengakui secara fakto wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, mereka juga yang berunding di sini selama 3 hari, baik Indonesia maupun Belanda, mereka tinggal di sini. Ini foto pemilik rumah tinggal dulu. Pemilik rumah ini. Ya, Orang Belanda ya. Karena Kenapa di Linggarjati saya lihat kayak agak ke dalam gini gitu? Ya, Kenapa karena begitu? suasana sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Kebetulan hotel satu-satunya. Nah, supaya terjangkau dari Jakarta, dari Jogja. Oh, tengah-tengah ya. Ya. Assalamualaikum guys. Sebelum kita ke tempat penyaluran Quran, kita mampir dulu ke tempat bersejarah di daerah Kuningan, Linggarjati. Nah, ini kita udah masuk daerah ini gapuranya. Di gedung perundingan. Nah, di sini Soekarno salah satunya mungkin merundingkan Banyak ya. Bisa. merundingkan mungkin ya, nanti kita baca artikel. Oke. Ayo atuh guys. Nah, ini suasana di ini ada lahan parkir ya. Jadi cukup gede nih bagi teman-teman di mana saja yang mau datang ke tempat ini, cukup luas. Bawa bis. Tersedia juga merchandise souvenir yang disediakan di tempat ini. Kita lihat. Saya benar cek-cek. Hah? Cek-cek foto, mun pas saya. Sok. Siap. Nah, ini kondisi bangun. Gedung Perundingan Linggarjati. Kita lihat dulu ya sekitarnya. Bangunan cagar budaya Gedung Perundingan Linggarjati. Oke, kita lihat suasana di dalam. Kita coba masuk. Masuk. Ini tempat bersejarah, harus berkunjung ke sini. Tiketnya murah, Nah, cuma ini 2.000. gambarannya. Harga tiketnya tadi berapa? 2.000. 2.000. Mantap. Nah, Apa ini Pak itu? Gambarannya waktu kuningan antara Indonesia dengan Belanda yang disebut Kuningan Linggarjati. Nah, waktu kuningan itu tanggal 10 persiapan, terus dilaksanakannya tanggal 11 sampai 13 November 1946. Waktu kuningan ini hanya menghasilkan Belanda mengakui secara fakto wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu Belanda. Nah, yang lainnya setelah konferensi meja bundar bertempat di Belanda, wilayah-wilayahnya diserahkan lagi ke negara Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia. Nah, itu pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, ruangannya yang dipergunakan seperti gambaran ini yang di sini. Oh, siap. Ini. Nah, ini hanya miniaturnya saja ya, teman-teman. Kita pelan-pelan kita lihat di sini siapa saja yang hadir. Wah, menarik. Ruang perundingan. Nah, ini gambarannya. Nah, ini meja novelnya. Nah, itu di Indonesia, sudah Belanda yang itu sini dari Inggris. Nah, waktu ke sini Bung Karno itu nggak ikut berunding, mereka hanya pembukaan. Pertemuan empat mata dengan Lord Kiren, Nandonis Utara. Berundingnya di sana ya. Ini yang aslinya. Nah, ini di sana itu Missouri. Kalau yang ini ada yang asli dengan Afrika. Hanya bentuk samakan. Karena waktu sudah jadi markas Belanda tahun 48, menulis kemampuannya terbengkalai dan laut. Akhirnya hancur seperti ini kotanya. Nah, ini. Nah, ini dari tahun 50 sampai tahun 75. Nah, direnovasi lagi seperti sekarang itu mulai tahun 75. Ini hasil renovasi berarti apa ya? Ya.
Nah, cuman nggak berubah bentuk atau tempat barang. Kecuali yang sedikit rusak baru perbaiki. Nah, mereka juga yang berunding di sini selama 3 hari, baik Indonesia maupun Belanda, mereka tinggal di sini. Bahkan ada foto pemiliknya yang punya rumah tinggal ini di sini. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, ini kamar tidurnya untuk dari Indonesia. Nah, 2 kamar. Nah, kalau foto pemiliknya, nah di sini. Nah, ini foto pemilik rumah tinggal dulu. Foto pemilik rumah ini. Ya, Orang Belanda ya. Jacobus Koos, Mr. Jacobus Johannes van Oos. Nah, tahun 35-nya dijadikan hotel. Nah, waktu perundingan statusnya hotel. Oh, ini hotel tempat Ya, ini. yang di sini pesan dari Indonesia, Muhammad Rum, Matan Kapugani, dan sebagainya lagi. Nah, ini foto yang disebut konferensi meja bundar, tempatnya di Denham. Oh. Cikal bakal KMB awalnya dari sini. Jadi pemilihan di situ karena ini hotel ya. Ya. Saya baru tahu kalau Nah, karena pilihan bertempat di sini itu dulunya pihak Indonesia nggak mau berunding Jakarta, pihak Belanda nggak mau berunding Jogja. Nah, karena Jogja permintaan Indonesia, Jakarta minta tetap Jakarta. Akhirnya diusulkan oleh Ibu Maria Bunda Santoso, Menteri Sosial pertama, di tengah-tengah ya. supaya pilihan bertempat di sini mengambil pertengahan antar Jakarta dengan Jogja. Cuaca sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Kebetulan hotel satu-satunya namanya Hotel Merdeka. Tapi kan dulu itu masih kampung gitu ya. Ya. Nah, kalau yang mengusulkannya ada hotel di sini, yaitu dari Belanda 2 kamar. Nah, ini Belanda 2 kamar, di Indonesia lagi. Nah, ini yang mengusulkannya Ini siapa Pak? Menteri Sosial yang pertama, Ibu Maria Bunda Santoso. Tapi pertanyaan saya gini Pak, Ya. kenapa para pendiri bangsa, founding father kita milih di tempat ini? Saya kira jauh dari pusat kota, dari ini gitu. Nah, Kenapa di Jelinggarjati saya lihat kayak agak ke dalam gini gitu? Ya, Kenapa karena milih? suasana sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Kebetulan hotel satu-satunya. Nah, supaya terjangkau dari Jakarta, dari Jogja. Oh, tengah-tengah ya? Ya. Oh, Maxen Sasupaka berarti gitu Jar. Tengah-tengah gitu. Antar Jakarta Jogja. Jakarta Jogja ya. Nah, ini yang pesan dari Belanda cuman keranjang, lemari udah replika. Oh, Kalau replika. untuk Indonesia sebelah sini masih ori. Nah, Apa yang ori? Nah, ranjang, lemari Oh, udah masih ori. Kalau ini udah replika. Hanya meja, kursi, bentuk disamakan yang ada karena yang asli setelah anunya hancur, jadi barang ini sebagian hilang di jarah, sebagian diamankan. Gedungnya digunakan untuk sekolah rakyat. Siap. Selama 20 tahun. Direnovasi lagi tahun itu belum. Cuman udah boleh berbentuk atau tempat barang. Saya kira ini tempat orang yang punya orang Indonesia, ternyata orang Belanda ya Pak ya? Ya, menikah Dulunya. dengan orang pribumi sini. Oh, orang bumi sini. Nah, kalau fotonya waktu berjalan kuning tahun 46, gedung ini ada di sebelah sana. Oh gitu. Nah, sini. Nah, ini naskahnya hasilnya. Ini asli Pak. Ya, masih koran tahun 47. Oh mantap. Linggarjati telah ditandatangan. Nah, ini wartawannya yang meliput dulu. Indonesia Journalist and Author. Nah, kalau foto gedungnya waktu berjalan kuning tahun 46 lah di sini. Delegasi Belanda. Oh, Muhammad Rum, Dr. Adnan, Kapugani. Oh, nggak ada Soekarno ya? Kalau Bung Karno sih hanya pembukaan. Oh. Empat mata nanti ruang di sana. Oh, yang Nah, membuka. ini foto gedungnya. Oh, ini yang aslinya ini. Iya. Oh, mantap kayaknya. Wah, ini Agus Salim nih, Pak. Iya. Mantap. Agus Salim. Iya. Mantap Agus Salim. Oh iya, ada tulisannya. Masih dibaca. Prof. Insinyur Soher Mehorn tiba di Linggarjati diterima oleh Agus Salim. Nah, dari Jakarta, dari Jogja sampai pelabuhan Cirebon. Nah, ini Oh. pesawat yang mendarat di air. Ini siapa Pak ini Pak? Nah, ini pesan dari Belanda, Smerhorn. Oh. Siap. Nah, kalau yang masih asli, barang-barangnya peninggalan dulu dari sini. Yang asli. Nah, ini. Nah, ini yang masih asli semua. Ini asli bukan replika. Bukan. Oh, ini asli nih. Nah, ini foto gedungnya.
Wanginya juga beda di dia mah. Wangi-wangi ya. Wangi jadul gitu ya. Oh ini bendera-benderanya zaman dulu. Dari Indonesia pada Menteri Tan Syahrir. Nah ini bekas banget. Nah kalau Bung Karno ini hanya pembukaan nanti. Nah ini bekas dapur. Nah itu kolam penampungan untuk mencuci piring. Nah ini para pesertanya. Nah ini Tan Syahrir ini. Iya. Nah ini Asal Pakogani, Rumena, rumah dulu, Kelihatan lah orang Indonesia mana. Ya. Orang Indonesia mana, orang mana mana. Mereka berusaha tadi mandinya di sini. Nah, Mandi? Mandinya dari tidur sana mandi di sini. Nah, Oh ini kamar mandi nih. boleh mencuci muka. Boleh. Oh nggak ada apa-apa ya. Nah, sering digunakan orang pedagang. Habis dari sini balik lagi. Nah di sini berpisah. Oh berpisah ya. Oh berpisahnya di sini? Ya. Nah ini namanya. Nah kalau yang ini tempat duduknya Bung Karno. Nah di sini. Nah Bung Karno nih. duduknya di sini. Nah ini posternya, ini juga masih ori. Nah ini lukisannya. Ini ori Pak dulu. Masih ori. Hanya kulitnya aja, udah tuntin. Oh Masih. diganti kulitnya. Oh sininya. Nah ini lukisannya. Soekarno sudah mewanti-wanti tadi dulu hindarkan perang saudara. Oh hindarkanlah perang saudara. Yaitu Heng Mantung. Hindarkanlah perang saudara. Yang membuat patung sama datang di hati Manado. Muhammad Hatta Syahrir. Nah ini kamu tidur, kamu Pader. Nah ini fotonya. Ini ruangan apa Pak? Tidur. Ini kamar tidur penengah yang dari Inggris, Lord Byron. Nah ini fotonya. Nah ini kamar mandi khusus dia sendiri. Toiletnya juga ada di rumah punya. Kalau klosetnya dari nanti, kalau yang jongkok sekarang duduk karena sering digunakan oleh pengunjung dari luar. Oh jadi untuk dipakai bisa ini ya? Ini lancang udah replika. Hangsur pantesan. Ini replika Pak? Ya, Kalau ini replika? udah replika. Wah situasi. Jadi kawan-kawan simpulkan saja video dari awal sampai akhir seperti apa. Boleh foto sini, kita motorin, ada fotonya, masih ori. Sok. Ya, yang berperan Kita jalan-jalan keluar dulu. Jadi gitu ya yang saya tangkap kenapa perundingan Linggarjati ini diadakan di tempat ini. Salah satunya memang tempat ini adalah tengah-tengah antara Bandung dan Jogja, Jawa Barat dan Jogja. Ya tengah-tengah tuh. Terus tempatnya juga kondusif, banyak pohon, segar, tiis gitu ya. Cocok lah untuk merundingan atau berdiskusi istilahnya mah ya. Ya poin-poin apa saja yang dirundingkan saya nggak tahu ya, teman-teman silahkan belajar aja. Belajar aja silahkan dengarkan video ini dari awal sampai akhir ya. Nah ini asli suasana masih adem buat santai-santai. nanti kita motorin di dalam. Oh enggak. Ini nggak dibuka Pak? Oh sengaja? Di kunci itu. Oh dikunci. Ada kunci untuk penengahnya. Iya. Mantap. Jadi ini udah pemerintah aja ya? Ya, sekarang yang aset Pemda. Aset Pemda yang mantap. Gitu dong dirawat. Tempat bersejarah. Namanya waktu itu hotel mereka. Nah, Bang di sini sebagai tempat perundingan adalah atas dasar sarannya dari Kedai Maria Lupa. Beliau adalah anak mantan perundingan yang menjabat sebagai ketua. Hah?
penengah mediator. Ya itu penengah. Orang Inggris? Iya, yang tulisan tadi pengunjung. Iya, iya. Retain. Selama 3 hari perundingan ini di sini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 13 November. Kalau lihat di foto tuh kelihatan biasanya orang Indonesia mana, orang Belanda mana. Yang di sana itu yang pada bicaranya Indonesia dengan Belanda ini yang Kalau waktu real foto papanya yang setelah dari sini, nah ini karena di sini juga kan karena pendidikan Indonesia ini pengumumannya para perwakilan Indonesia di sinilah bekas duduknya. Belanda di sini. Ada Pamuk dan Belanda. Kemudian Lebur. Sejak tahun 1945 lah, baca aja ya. Inilah ketuanya siapa Pak? Ketua delegasi negara. Kebetulan ini dibelikannya Pak yang masih aslinya selain bangunan ini ada piano. Senantiasa Sejak tahun 1945 sampai tahun 1949 antara Republik Indonesia dan Belanda diadakan serangkaian perundingan mengenai cara-cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan dekolonisasi. Perundingan-perundingan ini senantiasa dihalangi oleh ketidaksabaran dan berbagai pihak di Indonesia maupun di Belanda. Adalah peranan historis dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sari, Sherman, Van Rooyen, Van Mook, di lain pihak yang memungkinkan di atasnya hambatan-hambatan sehingga terhadap perang kepada. Kalaupun tujuan dari perundingan ini melaksanakannya perundingan ini dari negara Indonesia. Pertama bertujuan untuk mencari dan memperoleh pengakuan kedaulatan. Oh bukan? Oh gitu mas. Mas dari mana mas? Saya dari Kuningan. Oh, kuat dong mas. Oh katanya dari Kuningan. Kamar tidur delegasi luar biasa loh. Pada gimana Jar? Kesan-kesan setelah ini. Jadi apa maksudnya perjanjian Linggarjati itu apa? Perjanjian Linggarjati. Nah, apa? Suatu Coba jelaskan, ini netizen paling tahu ya teman-teman. Kita akan dengar pemaparan dari Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia. apa yang dijanjikan. Saya belum baca. Oh, kumaha itu tadi dijelasin ku si bapak. Kepada yang ahlinya aja. Bapak. Yang jelas mah penjajah lah itu. Penjajah yang semua berjuang. Ini Menteri Sosial pertama. Ini kamar sini. Jadi ini koran tahun 1947. Banyak sekali pengunjung ya teman-teman. Alhamdulillah Haniten. Kebetulan untuk koleksinya untuk dekat. Koleksi meja bundar. Oh iya. Apa? Wah, foto-foto lagi. Nih, Kang Suringan. Kegagalan persetujuan Linggarjati dilanjutkan dengan agresi militer Belanda. Jadi perjanjian Linggarjati itu kayaknya nggak menghasilkan apa-apa dan tidak menguntungkan pihak manapun. Malah setelah perjanjian Linggarjati itu adanya agresi militer Belanda pertama. Terus baca tuh setelah itu. Setelah itu perundingan dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Desember 47 dengan mengambil tempat di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika Renville. Perjanjian Berarti di Renville. belakang Belanda itu tadi Inggris. Nih, berarti sekutu Belanda semua. Waktu Renville juga gagal, akhirnya diadakan lagi dengan rumor yang Berarti sekutu semua ya Pak? ya, Sekutu Amerika, Inggris, iya, sekutu sama Belanda ya? iya. Oke. Nah gitu ya teman-teman, jelas ya. Tergambar nggak teman-teman? Penasaran nggak? Kalau penasaran silakan datang ke
daerah Linggarjati Kuningan. Nah ini naskahnya, riwayat judulnya asal usulnya. Nah, ini bagus nih. Kita foto ya. Jas hitam. Jas hitam orang pribumi terus dipersunting orang Belanda. Oh, ini kan rumah. Jadi waktu itu wilayah Indonesia pada saat Linggarjati itu terdiri di mana aja? Sumatera, Jawa dan Madura. Oh, Sumatera, Jawa dan Madura. Itu pengangkut Belanda yang dimiliki oleh. Kalau Jogja? Nah, Belum. belum. Oh, gitu. Kalau pemerintahan Indonesia itu di Jogja. Sumatera, Jawa. Jadi kenapa tadi Pak milih di tempat ini kenapa? Ya, supaya netral, terjangkau Jakarta Jogja, Oh, keamanan terjamin, suasana sejuk, ya terpilih di sini. Oh. Kebetulan hotel satu-satunya. siap. Nah ini Aspatimun itu perwakilan dari delegasi Indonesia. Bangunan sekolah, Pak. Nah ini ada 4 orang Ini yang pertama diketuai di- oleh Sultan Syahrir. Anggotanya Iya. yang ini Pak Sultan Syahrir ya. Oke. Anggotanya di Santo. Kita lihat sekeliling. Nah ini nih. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa langsung tiketnya 2.000 per orang. Coba telepon. Ya. Tempat parkir gede. Gitu kurang lebih kawan-kawan semua ya. Kalau penasaran silahkan datang ke tempat ini. Kita lihat dulu situasi itu. Andri. Udah? Udah ayo. Oke. Gitu ya teman-teman. Kita cukup sekian kayaknya jelas lah teman-teman. Nanti teman-teman yang ada waktu atau apa ya istilahnya sedang berada di lokasi ini daerah Linggarjati Kuningan bisa datang ke lokasi ini. Sejuk. Nah, gitu ya, teman. Si seger tempatnya dan penuh dengan historis gitu, sejarah gitu. Bisa dibayangkan seperti orang dulu, orang Belanda, orang Inggris, Agus Salim pernah di sini, luar biasa. Oke, gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan tanya nanti ke guide-nya, ke si bapak itu ya. Silakan nanti kalau ada apa-apa tanyain aja langsung mengenai tentang Gedung Linggarjati ini. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Sebar Quran Indonesia. Dadah, assalamualaikum.